Kalau kita lihat suasana kebatinan masyarakat memang sedikit terbelah. Ada sebagian publik mengatakan, KPK kenapa sih? Kenapa nggak langsung saja ditelisik tanpa perlu kemudian meminta maaf, mengatakan klarifikasi, salah penetapan tersangka. Tapi tanpa perlu kita menduga-duga, langsung saja kita akan tanya dengan narasumber saya yang ada di sini, yakni adalah Pak Abraham Samad yang merupakan pimpinan KPK 2011-2015. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Saya juga sudah bersama dengan Laksda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Kresno. Selamat malam Mbak Caca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, saat ini mungkin berjuta-juta pertanyaan ada di benak masyarakat kita. Mungkin salah satunya kalau kita sederhanakan, seakan-akan ketika TNI keberatan dengan penetapan tersangka, militer dianggap kebal hukum. Sebenarnya secara duduk aturan atau mungkin ada informasi terbaru, terlalu cepatkah penetapan tersangka? Seperti apa Pak Kresno? Jadi saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima, bahwa TNI, militer, prajurit tidak kebal hukum. TNI justru harus menjadi contoh panutan ketika menerapkan hukum itu sendiri. Jadi dalam konteks ini TNI komitmen, apalagi ketika bicara pemberantasan korupsi. Pada April 2023, Bapak Panglima TNI mengumpulkan seluruh aparat hukum di TNI, mulai dari POM, penuntut umum, sampai AG militer. Beliau sangat wanti-wanti terkait 3 hal. Jadi jangan sekali-sekali prajurit melanggar atau menyakiti rakyat. Yang kedua, tidak boleh TNI bermain terkait dengan keuangan negara, korupsi. Beliau selalu memberi contoh mengenai aset. Tidak boleh contohnya spare part digadekan dan sebagainya. Dan terakhir bahwa tidak boleh sekali-sekali meragukan atau melakukan sesuatu yang mengganggu kedaulatan negara. Beliau ngambil contoh yang ada di Papua. Jadi komitmen Panglima TNI dan jajaran TNI sudah sangat jelas terkait dengan masalah korupsi ini. Berarti langkah yang dilakukan oleh KPK menetapkan tersangka tidak didampingi, bahkan tidak mengkoneksitaskan dengan TNI, salah Pak? Sebetulnya KPK dan TNI itu sudah punya hubungan yang sangat baik sekali, sudah lama sekali, bukan hanya dalam penyelesaian perkara, tetapi dalam hal-hal yang lain juga. Khusus untuk penyelesaian perkara, sebetulnya kita punya pengalaman tahun 2016 yang melibatkan sipil dan militer. Militernya pun bintang 1 pada waktu itu. Komunikasi, koordinasi penyelesaiannya sangat bagus sekali. Pemeriksaan terkait dengan militer itu teman-teman KPK ada di dalam ruangan itu. Saya mendengar justru pertanyaan-pertanyaan pun di-set bersama, sehingga tidak ada disparitas, tidak ada kesalahan di dalam konstruksi hukum sendiri. Jadi sebetulnya itu adalah satu metode, suatu pola yang menurut kita TNI sangat baik. Kemudian ketika muncul yang kemarin kok tiba-tiba ada penetapan tidak bareng sama kita, kemudian juga ada penetapan tersangka, contohnya Marsda HA, yang tanpa pemeriksaan, sedangkan beliaunya sendiri ada di kantor. Ini kan sesuatu yang menurut kita perlu untuk penjelasan, klarifikasi lebih lanjut dari teman-teman KPK. Oke, bolehlah langsung dikomentari Pak Abraham Samad bahwa ternyata pemeriksaan iya ada, dilibatkan, tapi ketika penetapan tersangka 2 prajurit TNI ini, pihak militer tidak tahu. Bagaimana ini? Salah tidak Pak Abraham Samad? Bukan soal salah apa enggak. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Kresno bahwa sebenarnya sudah ada MOU ya. Itu mulai tahun 2012, kemudian mungkin diperbarui 2016 Pak Kresno ya. Kerjasama, apa yang dikerjasamakan di dalam MOU itu banyak, bukan saja soal penanganan perkara. Mulai misalnya dari penggunaan Guntur sebagai rumah tahanan KPK, kemudian pelatihan pegawai KPK di Batu Jajar, di pusat Diklat Kopassus, banyak yang dikerjasamakan. Tapi saya ingin sedikit menanggapi masalah ini, bahwa sebenarnya persoalan ini bisa saja ya kalau kita lihat ini kita masuk dalam konteks koneksitas Pak Kresno. Kenapa saya katakan bisa koneksitas? Koneksitas itu adalah gabungan ya, jadi digabung nanti antara KPK dan TNI ya untuk menangani perkara ini. Kenapa saya katakan bisa
memakai koneksitas karena pertama kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di dalam TNI militer, ya. Sipil, Satu. ya. Kemudian yang kedua, korupsi yang muncul dari penanganan kasus ini yang terkuak ternyata ini bukan berkaitan dengan kepentingan militer. Beda misalnya kalau korupsi ini menyangkut pengadaan Anggaran TNI. alutsista, ya misalnya gitu. Tapi ini kan pengadaan peralatan untuk penanggulangan bencana. Berarti itu berkaitan dengan sipil, bukan berkaitan dengan militer. Basarnas juga adalah institusi yang tidak berada langsung di militer, di TNI. Oleh karena itu sebenarnya ini bisa digunakan bahwa kasus ini bisa koneksitas. Jadi bisa dikerjasamakan, bisa ditangani bersama-sama antara KPK dan TNI. Ya. Jadi kemudian nanti setelah ditangani proses penyidikannya, kemudian nanti dilimpahkan ke peradilan militer. Sebenarnya itu bisa enggak kisruh. Kenapa kisruh? Saya mau potong dulu. Kenapa kisruh? Karena ada ketidakkonsistenan. Kenapa saya bilang tidak konsistenan? Ini kan aneh. Pertama pimpinan KPK Alex Marwata mengumumkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu diralat oleh si Tanak, ya, pimpinan KPK. Kemudian selanjutnya ada pelaksana Dirdik mengundurkan diri. Ini kan ada kejadian-kejadian. Menurut hemat saya, semua keputusan yang strategis yang terjadi di KPK itu diambil dengan yang kita sebut kolektif kolegial. Jadi kalaupun misalnya ada pimpinan 1-2 orang tidak berada di kantor, maka keputusan itu terikat. Karena apa? Mereka bisa mengikuti. Bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ekspos perkara, walaupun misalnya cuma 2 pimpinan KPK yang hadir di kantor, yang lain 3 di luar kantor, itu bisa dilibatkan lewat Zoom, lewat fasilitas IT KPK dan lain sebagainya, sehingga keputusan itu nanti adalah keputusan kolektif kolegial. Tidak ada satupun pimpinan KPK yang bisa mengingkari keputusan itu. Maksud Pak Abraham Samad, Firly Bahuri harus bertanggung jawab juga atas ini maksudnya? Bukan cuma Firly, kelima pimpinan ini harus bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dilimpahkan kepada anak buah, bahwa anak buah yang salah, bukan. Jadi yang harus mundur, Mbak Caca, itu adalah pimpinan KPK karena dia sudah itu tadi melakukan kesalahan. Bukan anak buah loh, nggak ada anak buah yang salah. Jadi pimpinan KPK yang harus mundur. Dan kejadian ini, menurut saya Mbak Caca, ini kan baru pertama kali terjadi. Ini memalukan sama sekali. Dan ini dungu ini menurut saya. Pak, supaya tidak bertanya-tanya, masyarakat tidak istilahnya negatif thinking kepada militer kita, ketika menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Puspom TNI, Bapak salah satu di dalam rombongannya Pak ya. Betul. Apa sih pembicaraan yang terjadi hingga akhirnya ketika keluar, perwakilan dari KPK mengaku khilaf meminta maaf? Di dalam pembicaraan di ruangan KPK itu sebetulnya kita mempertanyakan bagaimana prosedur penetapan status itu sebetulnya. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa dulu pengalaman kita seperti sekarang ini, kenapa sekarang lain. Kita sebetulnya mempertanyakan itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada penekanan ya? Tidak ada penekanan. Baik, nanti sesaat lagi saya akan bertanya karena menarik ketika ditanya oleh rekan-rekan media Kabasarnas sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan dia kemudian mendengar, ia mengatakan juga bingung ketika ia mendengar ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada pernyataan bahwa uang tersebut, dana yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi. Supaya tidak menjadi sumir, apa maksud pernyataan ini? Apakah kepentingan kolegial kelompok? Sesaat lagi.